Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Ya Allah, kami sungguh rindu untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang menjadi tuntunan-Mu untuk dapat kami lakukan dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 18 hingga 20 dan dilanjutkan dengan ayat 26 hingga 27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, kita tentu tidak asing dengan pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini patut kita renungkan. Kenapa? Karena pada kenyataannya, banyak kebencian yang terjadi karena prasangka-prasangka buruk yang sebetulnya prasangka itu ada sebagai akibat dari pengenalan yang tidak utuh terhadap seseorang atau sekelompok orang. Nah saudara, judul perikop dari bacaan kita pada hari ini adalah Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Saudara, dalam perikop ini, Yesus menguatkan para murid dan juga kita bahwa kalau ada orang yang membenci kita karena kita melakukan kebenaran, karena kita adalah pengikut Kristus, ingatlah bahwa Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Apa yang telah dialami oleh Yesus juga merupakan hal yang sama yang akan atau mungkin pernah dialami oleh kita. Nah, mengapa kebencian bisa terjadi? Kebencian itu bisa terjadi karena ada perbedaan. Sebagaimana di ayat 19 Yesus menegaskan, orang-orang yang membenci pengikut Kristus itu mereka berasal dari dunia. Sedangkan kita sebagai pengikut Kristus, kita bukan berasal dari dunia. Tetapi sebetulnya kalau mau direnungkan lebih jauh, perbedaan itu tidak akan menjadi kebencian kalau ada kesediaan untuk memahami dan menerima. Nah, tapi bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi kalau kita tidak mengenal? Atau dalam arti saudara, pemahaman dan penerimaan itu bisa dilakukan kalau ada pengenalan terlebih dulu.
Saudara, para antikristus pada saat itu, mereka membenci pengikut Kristus karena mereka belum membuka ruang untuk mengenal dan berjumpa dengan Kristus. Nah, itulah mengapa sebagai para pengikut Kristus, para murid, dan juga setiap kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Menjadi saksinya, yaitu berarti memperkenalkan siapa itu Kristus, seperti apa ajarannya, bagaimana pribadinya, melalui kehidupan kita. Nah, kalau hari Minggu lalu kita baru saja merayakan Pentakosta, kita juga kembali diingatkan bahwa Roh Kudus itu telah tercurah di dalam diri setiap kita. Ia adalah roh kebenaran yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Ia adalah sang penghibur yang akan menguatkan kita terhadap berbagai tantangan yang kita alami. Dia adalah sahabat yang akan senantiasa menyertai kita di dalam setiap kebenaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita dibenci, kalau kita difitnah, kalau kita dianiaya, kalau kita dihina, ingatlah, kita tidak pernah sendiri. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menyertai kita dan memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Saudara, selamat untuk terus menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita hadapi kebencian, penolakan, penghinaan, bukan dengan kebencian dan pembalasan, melainkan kita hadapi dengan kasih yang penuh kuasa dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa masih ada banyak orang yang belum mengenal akan siapa Engkau dan belum mengalami akan kuasa kasih-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, melalui kehidupan kami, untuk menjadi saksi-Mu. Meskipun mungkin tidak sedikit orang yang membenci kami, tidak sedikit orang yang menghina atau mungkin memfitnah kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami jika kami terus melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang membangkitkan semangat kami untuk terus berkobar-kobar di dalam menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.